Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Eremirsa, Kabupaten Bantaeng. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi yang ada pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi, perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ada tiga motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru, di mana posisi kontrol guru ini ada 5, yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Di antara yang kelima, posisi kontrol guru ini, yang perlu kita terapkan adalah sebagai posisi manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan memberikan dampak positif di kelas, yakni yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar murid, yang kedua adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang ketiga meningkatkan disiplin diri murid, yang keempat adalah meningkatkan kerjasama dengan gotong royong murid. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara, menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Kemudian, budaya positif dan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seseorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian berikutnya adalah budaya positif dan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Refleksi. Pertanyaannya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Seluruh konsep inti tersebut harus dilengkapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Pertanyaan kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum, seharusnya sebagai manajer, dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Berikutnya adalah menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulainya muncul motivasi pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Pertanyaan berikutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu, saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika siswa telah berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya sangat tenang karena menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan berikutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Saya hanya menanyakan alasan kenapa melakukan kesalahan. Pertanyaan yang terakhir adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di sekolah, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.